Oke, semuanya, kali ini saya akan membahas tentang tentang garam ya. Jadi garam ini sebagai materi pendahuluan sebelum kita mempelajari tentang penggaraman 1 ataupun penggaraman 2 ya, yang sudah kita pelajari. Jadi, karena pada penggaraman 1 maupun penggaraman 2, tujuan kita itu sama-sama untuk membentuk garam normal gitu ya, membentuk suatu garam. Jadi, apa itu sih garam? Nah, garam itu adalah, dia itu terbentuk dari sisa asam ataupun sisa basa. Nah, sisa asam tuh kayak gimana sih? Nah, sisa asam itu misalnya ada HCl, dia itu kan kalau dipecah jadi H+ sama Cl-. Nah, sisa asam tuh yang ini nih, yang si Cl-nya. Nah, contoh lagi kalau misalnya kalau sisa basa tuh yang mana? Sisa basa tuh NaOH, kalau kita pecah jadi Na+ sama OH- ya enggak? Ya kan? Nah, nanti si sisa basanya yaitu ini, yang ini, ion sisa basa. Nanti dia berikatan tuh, nyari temennya supaya dia dapat berikatan sama sisa asam, ya sisa basa berikatan sama sisa asam nih, misalnya sisa asam kan. Nah, nanti ngebentuk suatu garam, yaitu garamnya apa? NaCl misalnya gitu. Kayak gitu. Nah, di sini perlu diingat nih, kalau asam dia itu punya H+, ingat aja pokoknya asam yang ada H+, berarti apa aja tuh? Contohnya misalnya H2SO4. Dia kan ada H+ ya dong, di sini ada H+ sama SO4 2-. Terus ada HCl. Jadi H+ Cl-. Terus kalau misalnya basa, dia yang selalu punya OH-. Contohnya ada KOH nih. KOH kan ada OH-nya nih. Terus ada NaOH. NaOH itu dia itu kalau dipecah jadi Na+ sama OH-. Berarti dia termasuk apa? Termasuk basa gitu ya. Nah, garam itu dia punya macam-macamnya. Jadi ada macam-macam, ada 5 ya, ada 5 macam. Yaitu ada garam normal, ada garam normal, ada garam asam, ada garam basa, ada garam rangkap, dan juga ada garam kompleks. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, jadi garam normal tuh apa? Garam apa? Garam yang garam aja gitu, nggak ada tanpa H+ ataupun OH-. Nah, kalau garam normal itu adalah garam yang tanpa H+ sama OH-. Jadi kalau asam itu ion H+-nya kan tadi dipecah ya. Nah, akan digantikan oleh logam. Dan sama kalau basa juga OH-nya out akan digantikan oleh sisa asam gitu. Contohnya misalnya gini. Ada misalnya NaOH ya. NaOH dia kan kalau dipecah jadi Na+ sama OH-. Nah, terus sama misalnya aku reaksiin sama HCl. Nah, HCl itu kan dia ada H+ sama Cl-. Nah, dia nih nanti si H+-nya ini out, dia bakal out, pergi gitu. Nah, OH-nya juga pergi, menaikkan out. Nah, si H+-nya ini akan digantikan oleh si logam. Nah, dan si OH-nya ini akan digantiin oleh sisa asam, karena Cl itu kan termasuk sisa asam gitu kan, paham nggak? Gitu. Jadi kalau misalnya aku punya nih, jadi kalau misalnya aku punya ada HCl ditambah KOH, maka akan menjadi KCl plus H2O gitu. Jadi ini ke sini, gampang gitu aja. Berarti ada KCl plus H2O gitu. Nah, tadi gimana cara namainnya? Cara namainnya kan kita ada KCl ya di sini. Bentar. Ada aduh, kelihatan malu. Ada KCl. Nah, KCl itu berarti kita namain dulu logamnya, baru si Cl-nya. Nah, Cl ini kan sebagai sebagai ion. Jadi enggak ion sih. Iya, ion. Nah, berarti nanti kita namainnya yaitu kalium klorida. Gitu. Terus kalau misalnya ada ini BaOH, kita namainnya barium dulu. Kan direaksiin sama ion sulfat ya. Nanti jadi barium sulfat gitu. Karena belakangnya ion kan. Jadi klorida, misalnya iodida, fluorida gitu. Ini saya bahas ya contohnya satu-satu. Nah, ini nih ada NaOH. Nah, NaOH itu kan nanti dia dipecah jadi Na+ sama OH-. Nah, OH- itu dia out. Nanti bakal digantiin oleh sisa asam. Sisa asamnya adalah Cl gitu. Misalnya direaksiin sama HCl, jadi sisa asamnya adalah Cl. Nanti jadi NaCl. Sama juga yang barium
hidroksida ini nanti direaksiin sama SO4 2-min, maka jadi BaSO4. Si HCl juga nanti si sisa asamnya ini bakal bereaksi sama si logam, nanti mereka menjadi MgCl2. Terus abis itu si Ca2+ ini akan direaksikan sama si logam ini, akan direaksikan sama sisa asamnya, nanti jadi Ca3PO4 2 kali gitu. Nah, nama ini gampang banget, kalian lihat aja depannya itu kan Ca itu kan kalsium. Ionnya apa? Ionnya fosfat, berarti kalsium fosfat. Ini juga yang Mg, yang Mg juga sama. Ini kan Mg magnesium, ionnya apa? Klorida, berarti kan magnesium klorida gitu. Tambahin ida aja belakangnya gitu. Tapi kalau yang ion polyatom nggak usah ya, kayak namanya fosfat aja, sesuai namanya kayak fosfat, sulfat, sulfit, nitrit, nitrat gitu ya. Tapi kalau yang ion biasa seperti ini kayak Cl misalnya F, terus abis itu Br, itu tambahin ida. Oke. Nah, terus di sini yang kedua ada garam asam. Nah, garam asam itu garam yang mengandung gugus H, ada H-nya gitu. Nah, kalau misalnya asam monobasa, artinya asamnya itu punya satu H, contohnya HCl. Kalau asam dibasa itu asamnya punya 2H. Pokoknya kalau dibasa ini kebalikan kok, berarti dia punya 2H. Nah, contohnya kayak H2SO4. Kalau asam polibasa dia punya 3H, berarti asam polibasa punya 3H, berarti contohnya H3PO4. Nah, syarat untuk ngebentuk si garam asam itu ada syaratnya. Syaratnya itu dia harus memiliki 2 atom H atau lebih. Jadi syaratnya itu harus punya 2 ataupun 3, boleh. Minimal banget, minimal 2, maksimalnya 3 gitu. Karena nggak ada asam yang punya 4H gitu. Karena kan ion polyatom aja dia paling gedenya aja -3 kan, kayak misalnya fosfat itu kan PO4 3- gitu kan. Nah, jadi kayak gitu. Nih, kenapa tadi syaratnya harus yang punya 2 atom H? Karena kalau misalnya kita cuma punya 1, maka nanti yang kebentuk adalah garam normal, nggak bisa kebentuk garam asam. Sedangkan kalau garam asam kita tuh harus ada gugus H-nya di sini walaupun 1 gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari membentuk garam asam dari garam dibasa, artinya garam yang memiliki 2H, maka kita ini aja tinggal hilangin 1 H-nya, berarti kan sisa min kan. Jadi gini, kan H2SO4. Nah, kita hilangin H-nya, maka jadi HSO4 min, karena ada yang hilang, ada yang pergi. Jadi H-nya pergi jadi min gitu ya. Nah, kemudian nanti dia bereaksi nih misalnya sama Na gitu, sama Na, misalnya contoh ini Na sama logam, maka nanti jadinya NaHSO4 gitu. Kalau misalnya garam monobasa, kalau dia misalnya HCl, kalau dia dihilangin nanti dia jadi Cl. Kalau ketemu Na+, dia malah jadi garam normal, jadi NaCl gitu. Makanya syaratnya harus memiliki 2 atom H gitu. Oke, lanjut nih ya ke garam yang asam polibasa, artinya memiliki lebih dari 2 H. Nah, contohnya misalnya H3PO4 dia ngelepas 1 H nih. Nanti maka dia jadi asam primer, artinya asam yang kehilangan 1 H gitu. Yang kehilangan 1 H sehingga dia minus di sininya. Terus dia ngelepas lagi nih 1 H. Terus nanti dia jadi HPO4 2- asam atau asam sekunder, artinya asam yang kehilangan 2 H gitu. Terus ada ion polyatom. Iya, ion polyatom. Kenapa? Karena H-nya udah hilang semua, jadi dia makanya 3- gitu. Nah, contohnya di sini. Nah, kita pengen bikin asam polibasa. Berarti ini kita berhenti sampai di asam sekunder. Nah, di asam primer ya kan. Nah, dari asam primer terus kita ngebentuk jadi NaHPO4, maka nanti jadi NaH2PO4 gitu. Terus kita dari asam primer terus kita ngebentuknya lagi dari asam sekunder, nanti dia jadi Na2HPO4 gitu. Sekarang tadi kan kita udah belajar tuh ya ngebentuk si garam asam. Nah, sekarang kita menamainnya. Nah, penamaannya itu ada 2. Yang pertama, penulisannya sesuai dengan penulisan senyawanya atau berurutan, sama sesuai dengan kehilangan H-nya. Kehilangan H-nya tadi yang kayak contohnya asam sekunder, asam primer gitu ya. Nah, jadi jadi kalau asam primer itu ingat aja kehilangan 1 H, kalau asam sekunder itu kehilangan 2 H. Nah, terus abis itu
ada pengecualian di sini. Pengecualiannya untuk H2SO4, H2CO3 sama H2SO3. Nah, kalau dia ini kan pasti dipecah nggak mungkin sampai SO4 2-min, dia paling sampai HSO4-min kan. Jadi sampai HCO3-min, sampai HSO3-min. Jadi bisulfat, bikarbonat sama bisulfit gitu. Nah, selain ini tuh yang lain cuman hanya ada 2 penamaan saja, yaitu penamaan yang sesuai kehilangan atom H-nya sama yang berurutan gitu. Nah, sebentar. Oke. Jadi kalau senyawa-senyawa yang direaksiin sama H2SO4, H2CO3 sama H2SO3, dia itu punya 3 penamaan berarti ya. Ingat, logam. Ini penamaannya kayak gini, logam. Terus ketiga asam, pilih salah satu apanya gitu ya. Logam plus nama ketiga asamnya itu. Misalnya logam natrium bisulfat, natrium bikarbonat gitu. Contohnya gini. Nah, ini kan ada BaHCO3 dua kali. Artinya dia itu barium hidrokarbonat. Barium hidrokarbonat ini yang pertama. Cara yang pertama yaitu berurutan. Jadi kita sebutin logamnya, terus hidrogennya, terus ion poliatomnya yaitu karbonat. Terus kalau yang kedua gimana? Yang kedua ini kan dia itu kan dari H2CO3 dong. Kita harus notice pokoknya H2CO3. Nah, terus dia hilang satu H-nya. H-nya hilang satu. Berarti jadi HCO3-min, ya enggak? Berarti namanya apa? Namanya asam primer karena dia kehilangan satu H. Jadi asam primer karena dia kehilangan satu H. Nah, oke. Ini yang kedua. Jadi caranya gimana? Tulisin logamnya dulu. Pokoknya logam selalu awal karena dia positif. Terus abis itu karbonat, kita tulis ion poliatomnya. Abis itu dia termasuk asam apa? Kalau asam sekunder kan kehilangan 2H. Sedangkan dia ini awalnya udah H2. Nggak mungkin kita hilangin 2H-nya. Nanti dia jadi poliatom, jadi ion poliatom. Makanya kita hilangin satu H-nya aja. Jadi karena kan tujuan kita untuk membentuk garam asam, di mana garamnya itu di dalam senyawanya itu ada gugus, ada atom H-nya. Jadi kita nanti bilang dia sebagai asam primer karena kehilangan satu H gitu. Paham ya sampai sini? Nah, terus ada barium bikarbonat. Nah, tadi yang sesuai namanya ini dihafalin ya. Hafalin. Oke, dihafalin, cuma 3 doang kok, cuma 3. Nah, nanti namanya jadi barium bikarbonat gitu ya, paham ya? Nih, aku contohin yang dia punya 3 ya. Nah, punya 3. Nah, dia kan berarti dia ada Al, H2, ASO3 3 kali. Berarti dia awal itu kan H3, ASO3, ya kan? Nah, terus dia hilang satu H. Jadi ASO3-min, berarti H2 ASO3-min berarti jadi primer kan, asam primer. Nah, dia jadi primer kan. Terus dia kehilangan 2H, berarti dia jadi sekunder. Nah, dia kehilangan nih ketiga H-nya. Berarti dia jadi poliatom. Karena udah max kan. Nah, berarti kita namain yang cara satu itu ada Al, kita tulis dulu aluminium, hidrogennya ditulis hidroarsenit ya. Hidroarsenit. Nah, terus abis itu kalau yang cara kedua itu kita tulis aluminium, arsenitnya tulis dulu, nih arsenit nih ASO3. Arsenit kan, arsenit itu ASO4 ya kalau nggak salah. Arsenit, terus kita tulis dia kehilangan berapa? Karena dia ada 2 kan di sini nih, tadi nggak kelihatan ya. Ini kan ada 2 kan, maka kita tulis sebagai asam primer karena dia kehilangan 1H gitu. Nah, gimana kalau misalnya logamnya itu dia punya lebih dari 1 bilox? Artinya kan kalau Fe itu kan 2+ sama 3+ ya. Kalau Sn itu PT PBSN itu dia +2 sama PT kalau nggak salah +2 sama +4 ya, lupa. Nah, berarti kita ngeliat dari ininya aja. Oh, berarti dia +2, berarti termasuk timah 2 atau ini kan berarti kan dia kan ada +2 sama +4. Berarti dia ini bisa stano atau stani kan. Stani itu yang paling tinggi, stano itu yang rendah. Berarti dia bisa timah 2 atau stano hidroborat. Ini yang cara pertama. Karena kita sebutin dulu logamnya, baru hidrogennya, baru ion poliatom. Nah, kalau yang kedua, cara kedua, itu kita sebutin dulu logamnya juga, yaitu stano atau timah 2, terus asam primer, karena kan borat itu kan BO3-min ya, berarti jadi H3BO3. Maka nanti dia kehilangan 1H, maka jadi H2BO3. Ya kan, paham nggak? Jadi H2BO3, berarti dia kehilangan 1H. Nah, disebutnya apa? Asam primer, gitu. Oke? Aman-aman ya, sampai sini aman. Terus kita lanjut ke garam basa. Oke, kita lanjut ke pembuatan garam basa. Nah, garam basa itu dia mengandung gugus hidroksil, artinya ada gugus OH.
ada OH minnya, ada OH-OH-nya, inget aja. Nah terus tadi kan kita bilangnya asam di basa, asam monobasa. Nah ini kebalikannya, basa monoasam, basa diasam, sama basa triasam atau basa poliasam. Bisa sih, bisa tri, bisa poli, bebas. Nah kalau misalnya monoasam itu ada 1 OH, kalau diasam itu ada 2 OH, kalau triasam itu ada 3 OH. Nah contohnya itu ada, kalau basa monoasam itu ada NaOH, ada KOH, artinya yang memiliki 1 OH aja. Kalau basa diasam itu dia memiliki 2 OH. Nih 2 OH, 2 OH, 2 OH. Nah kalau misalnya basa triasam dia memiliki 3 OH, maksimal 3 ya. Maksimal bisa 4 sih, bisa 4 kayak PT. Dia kan pada 4 ya kan. Ya bisa 4, 3 OH gitu. Lanjut. Contohnya ya kalau yang 3 OH itu ada LOH 3 kali, ada Fe, ada CO, ada kobalt ya, dan nikel tuh. Gimana cara ngebentuk si garam basa? Jadi nanti kan asamnya kita pecah, ada sisa asam nih. Nah di sini nanti ada suatu unsur X, ini ceritanya unsur, abis itu masih berikatan sama OH. Nah ada misalnya 1 OH yang pergi, berarti nanti si sisa si logam sama OH yang tersisa akan bereaksi sama si sisa asamnya, nanti menjadi garam gitu. Syaratnya masih sama, yaitu harus memiliki 2 atau lebih atom H. Ingat aja ya, harus 2 atau lebih atom H, karena kalau cuma 1 nanti kayak cuma NaOH, jadi kan jadi Na, nanti dia malah jadi garam normal gitu ya. Kita kan tujuannya garam asam. Nah contohnya di sini ada garam basa diasam. Nah, jadi ada MgOH 2 kali karena dia punya 2 OH dong. Terus nanti OH-nya pergi 1, nanti dia jadi MgOH plus karena dia pergi 1 kan. Karena minusnya pergi, jadi dia lebih positif gitu. Paham nggak maksudnya? Kan ada OH min itu kan pergi 1, berarti dia lebih positif, sehingga nanti di sini positif. Terus abis itu nanti misalnya ada OH lagi pergi 1 lagi, maka dia lebih positif lagi, jadi 2 plus gitu. Paham ya? Nah, misalnya kita reaksiin si basa primernya ini, basa primer yaitu basa yang kehilangan 1 OH bereaksi sama sisa asamnya yaitu Cl-, maka menjadi MgOH-Cl. Paham ya sampai sini? Oke. Jadi garam basa diasam itu dapat membentuk 1 basa primer. Ini basa primernya nih. Tunggu bentar. Nih ini basa primer. Terus abis itu 1 garam basa nih sama 1 garam normal. Gimana caranya? Ion yang ini nih, ionnya Mg2+ bereaksi sama Cl-, berarti jadi MgCl gitu. Oke, paham ya? Terus lanjut ada garam basa triasam, artinya garam yang memiliki 3 OH, basa yang memiliki 3 OH. Contohnya di sini ada AlOH 3 kali, berarti dia itu nanti bisa membentuk si basa primer sama bisa membentuk basa sekunder. Nah, nanti misalnya basa primernya ini kita reaksiin sama SO42-, maka dia kebentuk 1 garam basa primer. Sini kan. Terus ada lagi misalnya dia basa sekunder karena kehilangan 2 OH, maka ya ini harusnya nggak ada 2-nya ya, harusnya nggak ada 2-nya. Jadi AlOH 2+ dia bereaksi sama sisa asam, nanti dia menjadi garam basa sekunder. Nah terus nanti dia bisa ngebentuk juga sebagai garam normal. Gimana caranya? Caranya yaitu si Al3+ ini bereaksi sama si SO4, nanti jadi Al2SO4 3 kali gitu. Nanti dia jadi suatu garam normal gitu. Paham ya? Nah untuk penamaan garam basa itu dia itu cara pertama sesuai penulisan senyawanya berurutan. Jadi logam dulu, terus OH-nya pakai monoditri ya, sama kalau sama ininya si senyawa ionnya. Nah kalau misalnya cara kedua kita tinggal pakai nama garam normal plus basa sekunder. Kalau misalnya kalau yang cara ketiga itu ada garam normal yang kita sebutin sama jumlah OH-nya pakai monoditri. Oke? Nah contohnya gini, misalnya ada MgOH-Cl, berarti ada cara pertama itu kita sebutin dulu magnesium logamnya, terus ada monohidroksi, namanya hidroksi di sini nih, terus abis itu klorida. Nah yang cara ketiga ini beda ya, kita monoditri plus basanya gitu. Nah terus yang kedua gimana? Cara kedua itu kan sebutin dulu, pokoknya ion logamnya itu selalu sebutin di awal, magnesium, terus ionnya apa? Cl, terus dia termasuk apa? Asam primer. Ya sorry teman-teman, ini ada kesalahan, harusnya ini basa ya.
harusnya ini basa, jadi basa primer. Terus habis itu magnesium. Terus yang cara ketiga yaitu kita sebutin dulu garam normalnya, yaitu ada magnesium klorida. Berarti magnesium klorida monobasa artinya cuma punya satu OH gitu kan, ini OH-nya cuma ada satu, berarti sebutin ada satu OH nih, berarti sebutin satu itu mono, OH itu basa, berarti jadi monobasa. Terus satu lagi contohnya yaitu misalnya Al, ini senyawanya, misalnya ini ada senyawanya, maka nanti dia namanya jadi aluminium, kita sebutin dulu logamnya. Terus abis itu dihidroksi, ingat ya pakai monoditri karena dia ada dua OH, maka nanti dihidroksi nanti. Terus habis itu ionnya apa? Sulfat. Nah, terus habis itu ada lagi yang cara kedua itu ada aluminium. Terus tulisin garam normalnya, berarti ada aluminium sama sulfat, berarti jadi aluminium sulfat. Terus dia termasuk apa? Basa primer. Kenapa? Karena dia kehilangan satu OH. Karena kan Al itu kan 3+, berarti senyawa basanya itu adalah AlOH 3 kali. Karena kehilangan satu OH, maka disebutnya basa primer. Terus yang cara ketiga kita tulisin dulu garam normalnya itu ada aluminium sulfat di basa, artinya dia ada 2 basa, ya kan? Ada 2 basa atau 2 OH di sini, ngerti? Oke, semoga ngerti ya. Nah, terus habis itu ada garam, namanya garam rangkap. Nah, garam rangkap itu dia minimal banget ini mah ya. Ada kation sama anion, atau kation anion. Hafalin nih. Ada kation anion sama kation anion. Nah, oke. Kalau misalnya contohnya kation anion itu ada KNaSO4. Berarti kita namainnya itu berurutan ya. Yaitu kalium natrium sulfat. Oke. Ingat aja jumlah ininya tuh harus 0. Harus 0 karena bilog senyawa itu sama dengan 0 gitu ya. Kalian bisa kan K itu kan +1, Na itu +1 karena golongan 1, terus SO4 itu 2 min 2. Oke, jadi min 2 ini jadi +2 maka jadi 0. Terus sama ini kalian cek juga, ini termasuk senyawa karena bilog senyawa itu kan sama dengan 0, berarti kalian cek ya. NH4+, berarti kan NH4+, berarti +1 kali 2 nih kan ada 2. Terus SO4 2 min, berarti ada 2 juga, berarti min 2 kali 2 sama dengan min 4, +1 kali 2 sama dengan +2 tambah +2 karena ini kan di sini ya, lihatnya dari sini. Nah, jadi +2 tambah +2 sama dengan +4 dikurang min 4 maka jadi 0 hasilnya gitu. Sama nama ini juga berurutan, jadi besi 2 atau fero, boleh fero, terus amonium sulfat gitu ya. Ini bisa fero tuh kan. Terus habis itu sama, kalau ini juga sama, jadi kalium. Nah, ini kan awalnya dia berarti Fe-nya itu +3 kan. Fe-nya +3. Kita kalau kayak gini ngeliat dulu dari namanya. Oh, berarti kaliumnya itu kan K+. Nah, Fe itu kan berarti yang biloksnya tertinggi, berarti Fe3+. Maka nanti jadi Fe3+. Nah, terus fosfat itu pasti 3 min, berarti PO4 3 min. Maka nanti jadi K3. Kita tulis dulu K3 Fe PO4 2 kali. Pokoknya teman-teman di sini sesuaiin aja, yang penting nanti biloksnya itu sama dengan 0. Kalau ini kan berarti aku tulis aja, coba deh aku tulis +1 di sini, misalnya +1, terus di sini +3, terus di sini min 3. Berarti kan ini kan +4, ini min 3. Gak mungkin min 1 kan? Berarti supaya sama-sama dengan 0, ini kan +4 nih, di sini +4 kan, berarti bisa aja aku tambahin 3 di sini biar jadi +3, terus ini +3 sama dengan +6 kan, +6. Nah, ini min 3 nih, berarti aku coba kali 2 jadi min 6, nah +6 ditambah min 6 dikurang min 6 sama dengan 0 gitu. Pokoknya ingat aja harus 0. Oke teman-teman, nyusunnya tuh berapapun angkanya nanti 0 gitu. Oke. Kalau misalnya masih bisa disederhanain, boleh disederhanain gitu. Oke. Nah, urutan penamaan garam rangkap itu kita melihat dari derat volta gitu. Oke. Ini kalau nggak salah hafalinnya gini. Kalau bapak seorang camat nanti meninggal, alam zaman penuh nikmat, senang pemberatas buta huruf, curupuk hangus agak pahit au gitu. Cara ngafalinnya gitu. Oke. Terus untuk yang terakhir itu ada garam kompleks. Terus di sini ada senyawa kompleks. Nah, senyawa kompleks atau garam kompleks nanti ya. Tapi teman-teman nanti belajarnya di semester 2 kalau nggak salah ada di materi kimia dasar 2 itu membahas tentang senyawa kompleks, itu membentuk senyawa kompleks, atau terus pertama ada juga belajar gitu. Nah, pokoknya senyawa kompleks itu nanti dia berhubungan sama atom pusat.
Tunggu. Sorry teman-teman, lupa nyalain pennya. Nah, jadi ada atom pusat, berhubungan sama atom pusat nih. Atom pusat itu selalu logam ya. Terus ada ligan. Ligannya itu nanti teman-teman harus hafalin. Ada banyak ligan tuh. Ligan tuh banyak, ada NH3, ada Cn gitu ya. Terus ada muatannya, muatan ion kompleksnya. Tapi nanti kita hitung dari sini nih, dari si garisan ini nih yang aku tandain. Nanti kita hitung, nanti ketemu deh ionnya. Terus habis itu ada bilangan koordinasi. Nanti masing-masing senyawa atau atom gitu ya, dia punya bilangan koordinasinya, tapi nanti ya teman-teman belajarnya. Oke, tapi ini baru pengenalan aja gitu. Ini yang kayak gini nih termasuk sebagai senyawa kompleks atau garam kompleks gitu. Terima kasih. Sekian dari saya tentang pemaparan materi garam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang tidak dipahami atau masih kurang dimengerti, bisa komen di kolom komentar ya. Terima kasih.